Selamat sore jemaat yang saya kasih dalam Tuhan. Maranatha. Oke. Puji syukur kepada Tuhan. Dia bisa menolong kita, bahkan memimpin kita dalam perjalanan kita masing-masing menuju tempat ini. Dan berkumpul tentu tujuannya untuk memuliakan Tuhan. Dan spesial juga kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita di kitab 2 Petrus. Kita akan baca 2 Petrus pasal 2. Dua Petrus pasal 2, kita akan baca ayat 6. Dan kita baca ayat ini bersama-sama setelah hitungan yang ketiga. 2 Petrus pasal 2 ayat 6. Kita baca 1, 2, 3. Dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, dan dengan demikian memusnahkannya, dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk kasih karunia-Mu yang terus diberikan untuk kami. Engkau sudah menyertai kami sampai detik ini. Dan pada kesempatan ini Tuhan, kami juga berdoa pada Tuhan. Kami mohon pimpinan-Mu Tuhan, Engkau yang memberkati kami juga. Terlebih firman-Mu yang akan kami renungkan saat ini, firman-Mu yang kudus ini. Kiranya Tuhan, Engkau yang memberkatinya, supaya olehnya Tuhan kami mendapatkan berkat rohani dan menjadi energi yang baru dalam jiwa kami dan dalam iman kami kepada Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, terima kasih sudah memberikan waktu untuk saya bisa berkhotbah di jemaat GBI Agrave yang besar ini. Oke. Terima kasih sudah memberikan kesempatan ini. Dan sekarang kita merenungkan firman Tuhan, dan telah kita baca 2 Petrus pasal 2 ayat 6. Dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikannya suatu peringatan. Jadi renungan kita malam ini, sore ini, saya berikan judul khotbah saya ialah pemusnahan atas Sodom dan Gomora menjadi peringatan bagi semua orang. Kalau di Yudas satu pasal saja. Tapi di ayat 7-nya dikatakan bahwa Sodom dan Gomora juga dibinasakan dan menjadi peringatan untuk semua orang tanpa terkecuali. Tetapi di 2 Petrus ini di situ dia katakan, dituliskan di situ menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian. Tentu kitab Petrus ini ditulis kepada orang yang sudah lahir baru, kepada jemaat. 2 Petrus pasal 1 ayat 1, dia bilang apa? Dari Simon Petrus, hamba Rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman. Tibalah di 2 Petrus pasal 2 ayat 6 ini, ada satu nasihat yang sangat penting di sini. Bahwa dia katakan, bahwa Sodom dan Gomora sudah dibinasakan oleh Tuhan, dan itu menjadi peringatan kepada setiap orang yang akan jadi fasik begitu.
Kalau orang percaya mau jadi fasik, fasik itu maksudnya orang yang menentang Tuhan, orang yang tidak bertuhan, atau orang yang mau hidup dalam dosa. Ini harusnya jadikanlah sebagai peringatan untuk kamu. Jadi pemusnahan Sodom dan Gomora yang menjadi peringatan kepada semua orang. Itu yang akan kita renungkan malam ini. Lalu apa saja pengajaran yang dapat kita tarik dari kisah hancurnya Sodom dan Gomora. Sodom dan Gomora kalau kita baca di Kejadian pasal 18, 19, di mana Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sampai katanya hujan api beserta belerang katanya membumi hanguskan, menunggang balikkan kota Sodom dan Gomora dan sekitarnya. Sebenarnya ada 4 kota di situ. Ada Adma dan kalau tidak salah Zeboim di situ, kalau tidak salah nanti kita lihat. Tetapi apa yang menjadi pengajaran, yang menjadi yang harus kita ingat di dalam peristiwa itu, yang kemudian menjadi pengajaran untuk kita dan menjadi ingat-ingatan bagi setiap orang percaya. Apa? Yang pertama di sini, saudara sekalian Tuhan, pemusnahan Sodom dan Gomora itu terjadi karena dosa. Itu yang pertama. Coba kita lihat Kejadian pasal kita lihat dulu. Kejadian pasal 18 ayat 20 sampai 21. Kejadian pasal 18 ayat 20 sampai 21 bunyinya seperti ini. Saya baca. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Baiklah aku turun untuk melihat, apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku, atau tidak? Aku hendak mengetahuinya. Lalu di pasal 19, di ayat 13, 2 malaikat bicara kepada Lot waktu itu. Sebab kami akan memusnahkan tempat ini, karena banyak keluh kesah orang tentang kota ini di hadapan Tuhan. Sebab itulah Tuhan mengutus kami untuk memusnahkannya. Jadi ternyata pada zaman itu, ya, bisa jadi bangsa-bangsa yang lain datang berkunjung ke Sodom, lalu pas sampai di situ lalu melihat, wah ini kok dosa, ini orang-orang di sini suka dosa, wah ini orang-orang di sini orang keji, jadi pulang dan tidak mau lagi ke sana. Jadi keluh kesah orang sampai di telinga Tuhan. Ya, jadi betapa berat dosanya itu. Dan biasanya begini, orang-orang yang biasanya kalau di kampung saya dulu tuh ada orang naik motor anak muda begitu kan. Jadi dia bawa motor ugal-ugalan begitu, udah gitu pakai knalpot racing kan, sekali tarik gas bunyinya wah. Jadi lewat kampung begitu, orang-orang tua yang lihat, wah, jadi disumpahin, mati kamu. Awas di jalan, ada lagi orang gila itu kan. Jadi mereka berkeluh kesah karena anak muda yang bawa motor ugal-ugalan. 1, 2, 3 orang berkeluh kesah, sampai 10 orang, sampai satu kampung tidak suka orang anak muda itu bawa motor. Wah, berkeluh kesah. Ternyata anak muda itu juga mungkin diurus Tuhan. Tidak lama kemudian mati juga karena insiden di jalan. Jadi ada keluh kesah orang tentang Sodom. Jadi mungkin orang masuk ke Sodom, wah keluar, wah ini tidak benar, wah ini orang-orang jahat semua dan lain sebagainya. Sehingga Tuhan mendengarnya dan turun langsung mengunjunginya dan melihat, oh luar biasa. Bahkan kita melihat di pasal 19, mereka mau memakai 2 malaikat itu, bayangkan. Katanya satu kota tanpa kecuali, yang masih muda, yang orang tua, semua mereka laki-laki datang ke rumahnya Lot. Lalu mereka berkata kepada Lot, keluarkan orang itu, kasih kami mau pakai mereka. Wow, maksudnya malaikat di situ, betapa jahatnya mereka.
betapa berdosanya mereka. Jadi Sodom dimusnahkan itu karena dosa. Apa dosa Sodom? Dosa Sodom yang pertama adalah dosa tak bertuhan. Mereka tak pikirkan ada Tuhan. Mereka tidak percaya bahwa ada Sang Pencipta langit dan bumi ini. Mereka mengabaikan Tuhan. Mereka tidak peduli dengan Tuhan. Sekalipun ada ciptaan alam semesta yang ada di depan mereka, mereka lihat setiap hari. Bahkan diri mereka sendiri. Mereka mengabaikan itu. Mereka menolak keberadaan Tuhan. Sekalipun mereka tahu sebenarnya ada Tuhan. Karena tidak mungkin kalau kita lihat alam semesta, pasti kita akan berpikir, siapakah yang mengadakannya? Akankah itu ada sendiri atau ada yang mengadakannya? Pasti ada yang mengadakannya. Tetapi mereka sekalipun melihat itu, mereka bersikeras untuk tidak percayakan Tuhan. Ateis. Karena mereka mengabaikan Tuhan, mereka mengabaikan eksistensi Tuhan, akhirnya mereka senang berbuat dosa. Jadi mereka tidak peduli ada hukum Allah atau tidak. Akhirnya mereka melakukan perbuatan yang sesuka hati dia gitu. Jadi berawal dari menolak keberadaan Tuhan. Mereka mengabaikan Tuhan. Mereka mengabaikan hukum-hukum Tuhan. Itu dosa yang dilakukan oleh Sodom dan Gomora. Dosa apa lagi? Dosa homoseksualitas. LGBT. Ada yang tanya saya di kelas, transgender. Emang ada zaman itu? Gitu kan? Emang ada operasi transgender zaman itu? Memang tidak ada. Tetapi ada transgender, tapi masih di dalam jiwanya. Dia laki-laki, memang dia tidak di transgender secara medis, tetapi dia mentransgendernya sendiri. Sekarang mungkin ada, udah jalannya begini gitu. Gitu. Itu dia mentransgendernya di dalam jiwanya sendiri. Ada. Jadi zaman itu ada LGBT di sana tuh ada zaman itu. Jadi dosa mereka adalah dosa yang jijik, kekejian bagi Tuhan. Bahkan kalau kita baca di Korintus bahwa orang-orang yang seperti itu tidak mendapatkan bagian dalam kerajaan surga. Mereka hidup dalam dosa. Maka saudaraku yang dalam Tuhan, Allah membenci dosa. Tentu, itu 100%. Maka dia datang mengunjungi Sodom dan Gomora dan menghancurkannya dan memusnahkannya. Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan, kalau itu menjadi peringatan bagi kita, maka apa pengajarannya bagi setiap orang percaya hari ini? Apa pengajarannya bagi setiap orang percaya hari ini? Bahwa kita bilang begini, dosa yang paling fatal saat ini adalah menolak Yesus Kristus, menolak Tuhan dan menolak penyelamatan itu. Karena upah dosa ialah maut, penghukuman mati. Tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal. Berarti kalau ada orang yang menolak Tuhan, menolak juru selamat, menolak Yesus, dia sudah hidup seperti orang Sodom dan Gomora. Sama itu. Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan, banyak orang berpikir, saya sudah bertuhan. Saya sudah bertuhan. Saya punya aturan sendiri, seperti ini dan lain sebagainya. Bahkan di dalam dunia kekristenan saja ada kelompok-kelompok yang memang ada salib di gerejanya. Mereka menyanyi pakai nama Yesus. Tetapi ketika kita tanya apakah engkau mati pasti masuk surga, jawabannya apa? Tidak tahu. Itu urusan Tuhan. Artinya dia belum percaya Yesus. Dia hidup seperti awan yang tak berair. Terlihat tetapi gak ada isinya. Bukan itu. Penolakan terhadap Tuhan Yesus, penolakan kepada juru selamat, kepada penyelamatan, kepada pengampunan dosa, itu bukan hanya sekedar bicara saya sudah percaya dan lain sebagainya. Tetapi memang benar-benar hatimu telah menerima Tuhan dan juru selamat itu. Itu dosa yang fatal yang dilakukan oleh orang-orang berdosa sejak dahulu kala, bahkan sampai hari ini. Dan saudaraku yang selamat Tuhan, ketika Tuhan menghukum Sodom dan Gomora karena dosa, di situ juga kita melihat bahwa
Tuhan menyatakan kesuciannya. Allah yang kita sembah adalah Allah yang maha suci, yang tidak suka dengan dosa. Dan dia menyatakan keadilannya, dia menghakiminya dan menghancurkannya. Saudaraku yang salam Tuhan, di Yesaya pasal 59 ayat 1 sampai 2, di situ dikatakan, bukan tangan Tuhan kurang panjang menyelamatkan kamu, dan bukan telinganya tidak mendengarkan perkata doamu, tetapi yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu ialah segala dosamu. Dosa yang memisahkan kita dari Allah. Tetapi penyelesaian dosa kita baca di Alkitab itu hanya lewat apa? Penghukuman. Dan di atas kayu salib Tuhan telah menyelesaikan dosa setiap manusia. Maka penolakan kepada kasih karunia itu adalah dosa yang besar. Kalau engkau belum ada di dalam Yesus Kristus, maka engkau tidak lebih daripada orang-orang Sodom dan Gomora. Engkau sama dengan mereka yang tidak bertuhan. Maka ini menjadi peringatan bagi setiap orang yang hidup di dunia ini. Bahwa Tuhan itu benar ada, Tuhan ada, dan Tuhan juga menghakimi setiap orang yang berdosa. Tuhan akan murka setiap orang yang berdosa. Pemusnahan Sodom dan Gomora menjadi peringatan bagi setiap orang. Itu poin yang pertama. Lalu yang kedua, saudara yang salam Tuhan. Ketika terjadi peristiwa yang dahsyat itu, kita melihat di Kejadian pasal 19. Lalu kemudian mereka ada Lot di situ, ada istrinya, ada anaknya. Lalu disuruh untuk keluar dan lari sekencang-kencangnya katanya. Lalu ada perintah malaikat di situ. Dia berkata, janganlah menoleh ke belakang, di pasal 19 itu. Janganlah menoleh ke belakang. Lalu di ayat 24 sampai 25 bunyinya seperti ini. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora berasal dari Tuhan, dari langit. Dan ditunggang balikannya lah kota-kota itu dan lembah Yordan dan semua penduduk kota-kota serta tumbuh-tumbuhan di tanah. Ayat 26. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya menoleh ke belakang lalu menjadi tiang garam. Jadi di peristiwa yang dahsyat itu, apa yang menjadi peringatan bagi kita? Ya, kita bisa mengambil satu poin pengajaran yang penting di sini, bahwa istri Lot jadi tiang garam hanya gara-gara menoleh ke belakang. Wah. Mungkin dia penasaran, ya kan, apinya gede-gede gitu, belerangnya besar-besar. Pas jatuh dia lari. Mungkin dia penasaran, mungkin kayak begitu. Oh, bagaimana ya apinya ya? Oh, jadi tiang garam. Mungkin kayak begitu? Kayaknya bukan. Masa hanya mau lihat api belerang jadi tiang garam? Tetapi kemudian di Lukas Tuhan Yesus bicara bahwa ingatlah istri Lot. Oh, hanya itu saja. Ingatlah akan istri Lot. Wah. Kenapa ini dibicarakan terus? Apa maksudnya di situ? Apa yang harus kita ingat dari peristiwa ini tentang istri Lot ini? Tahu dah saudaraku yang salam Tuhan, kenapa istri Lot menjadi tiang garam? Karena dia menoleh ke belakang. Dia bukan melihat kepada keselamatannya, tetapi dia melihat kepada dunianya. Dia menoleh ke belakang. Dia menyesal keluar dari Sodom dan Gomora. Tetapi dia masih ikut kepada Lot dan dua malaikat itu karena hanya takut ada hujan belerang. Tetapi sebenarnya hatinya belum selesai kepada dunianya yang ada di Sodom dan Gomora. Oh, saudaraku yang salam Tuhan, ada orang takut neraka kalau kita bicara neraka, ya kan? Oh, neraka itu api yang kekal. Itu akan semua orang yang tidak percaya Tuhan akan dilempar ke sana, selama-lamanya akan dibakar di sana, kegelapan, ratap tangis, gertakan gigi di sana. Jadi takutin. Akhirnya ada orang, oh iya berarti saya harus jadi orang Kristen. Banyak orang yang mau jadi orang Kristen, banyak orang mau masuk surga itu karena hanya takut nerakanya saja. Jadi ada orang yang mau masuk surga itu karena takut neraka. Bukan karena mengasihi Tuhan. Bukan karena mengasihi surga itu. Jadi pengen masuk surga karena takut hukuman saja. Beda dengan orang yang ingin diselamatkan
tetapi dia mengasihi surga. Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan, sama seperti ini. Harusnya yang benar adalah seperti Lot yang mendengarkan firman Tuhan. Jangan menoleh ke belakang. Terus pandang keselamatanmu. Jangan menoleh ke belakang. Harusnya orang yang hatinya tertuju kepada keselamatannya, harusnya dia tidak perlu balik lagi begitu. Harusnya dia mengasihi keselamatan itu. Harusnya dia mengasihi surga itu. Karena telah terbukti banyak orang yang takut neraka tetapi tidak mengasihi surga. Senang menyanyikan lagu duniawi, malas menyanyikan lagu himne. Ada enggak yang begitu? Senang orang lahir baru yang katanya sudah diselamatkan pakai handset, lalu dia jalan begini-begini. Gitu ya. Masuk kamar mandi gitu, nyanyinya lagu apa begitu. Wah, luar biasa. Katanya orang Kristen, orang-orang yang mau masuk surga. Loh, kok dia mengasihi dunia? Ada yang bikin kaget dulu waktu masih kuliah. Ada satu teman teman kuliah yang pulang kampung, lalu dia cerita kepada kita waktu dia balik lagi ke asrama. Dia bilang, wah, jadi dia pulang itu pas bulan 12 Desember gitu. Dia bilang, tahu enggak teman-teman, itu di kampung saya pas Natalan, musiknya ada musik diputar, terus disuruh nyanyi semua. Tahu enggak lagu apa dia bilang? Lagunya begini, Yesus lahir di sini di dalam hatiku. Yesus lahir di sini di dalam hatiku. Aduh. Ternyata itu punya lagu, ternyata itu yang menyanyikan itu siapa? Dangdut itu. Perempuan yang menyanyikannya perempuan yang kalau nyanyi bajunya seksi, lalu dia goyang-goyang begini. Lalu ada orang Kristen, sekumpulan orang Kristen yang katanya percaya Yesus masuk surga, menyanyikan lagu dia gitu loh. Orang ini kan tidak lahir baru. Orang ini kan tidak menunjukkan moralitas yang bagus. Tetapi ada orang Kristen yang mau masuk surga, masih menyukai orang itu, lagu-lagunya. Waduh, luar biasa. Tidak ada yang sungguh-sungguh mau masuk surga di situ. Maka puji syukur kepada Tuhan, kita di GBIA, Gereja Baptis Independen Alkitabiah, yang betul-betul tidak mau keluar dari firman Tuhan. Betul-betul tidak menjaga dirinya. Musik kan ada itu motonya, menjaga tepung 3 sukat. Wah, luar biasa. Kita menyanyikan lagu himne, memang orang yang tidak lahir baru tidak suka lagu himne. Maka kalau kamu tidak suka lagu himne, kamu belum lahir baru. Karena Tuhan Yesus menyanyikannya. Maka kalau engkau suka lagu himne, berarti roh yang ada di dalam hatimu sama dengan roh yang ada di dalam hati Tuhan Yesus. Wow, begitu. Katanya mau masuk surga, pandanglah pada Yesus, pandangannya kepada Yesus, pandangannya kepada surga. Katanya mau masuk surga, tapi malas ke gereja. Sukanya kemana? Ke diskotik. Sukanya kemana? Ke karaoke. Wah, ada juga orang-orang lahir baru yang karaoke juga gitu. Katanya apa? Ya menghibur diri. Padahal di dalam Alkitab penghiburan satu-satunya adalah siapa? Allah gitu. Bukan karaoke lalu joget-joget, goyang-goyang bombastis begitu di diskotik. Apalagi ada dugem, orang bilang, dunia gelap. Jadi Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan, malas ke gereja, tapi suka bertamasya. Malas ke gereja, lihat ada wisata baru nih. Wah, dia suka wisata baru. Ternyata iblis lihat, ini kesempatan ini. Akhirnya setiap minggu ada wisata baru gitu. Ada yang suka main ke restoran enggak? Wah, sukanya main ke restoran. Iblis keliling-keliling, dia lihat, dia akan makan tuh. Dia akan telan orang-orang lahir baru sekali lengah. Sukanya main ke restoran. Wah, lihat saja di Jakarta. Mungkin setiap hari ada restoran buka gitu ya.
Jadi setiap hari, setiap minggu, ini kayaknya enak. Jadi kesukaanmu apa? Saudara dalam Tuhan, istri Lot ini jadi tiang garam bukan karena hanya mau lihat belerangnya gitu jatuh, gitu. Bukan, tetapi hatinya masih terikat di sana. Dia belum move on. Di dalam Alkitab kita baca di Korintus juga dibilang, barang siapa yang telah mengikat dirinya kepada Kristus, dia adalah milik Kristus, bukan miliknya sendiri. Jadi kita setelah percaya Tuhan, kita sudah milik Tuhan, bukan milik kita sendiri lagi, tapi milik Tuhan, bukan milik iblis juga. Jadi Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan, ketika kita sudah milik Kristus, maka jangan lagi menjadi milik dunia. Istri Lot menjadi ingat-ingatan bagi kita. Jangan terlalu sayang kepada kesenangan di dunia ini. Jangan terlalu sayang. Itu susah lepasnya. Karena kalau sudah suka sama uangmu, suka sama cincin emasmu, berlianmu, dan kalung-kalung yang mahal begitu ya, dan uang 1 lemari, kalau kamu sudah menyukainya, sudah menyukai kan, berarti sudah mencintai. Wah, ini bisa menjadi istri Lot. Pas nanti penghakiman datang, mau keluar tapi masih pegang pintu lemarinya, begitu. Ada yang cerita, teman penginjil dia cerita begini. Ada satu ibu-ibu yang tadinya rajin ke gereja. Tapi kemudian lama 1 tahun rajin ke gereja. Tapi kemudian kok nggak datang lagi, gitu. Lalu mereka kunjungi ibu itu, katanya. Kenapa sudah tidak rajin ke gereja lagi? Sudah lama tidak bergereja ibu, katanya. Tahu nggak jawabannya? Iya Pak, saya nggak tenang hatinya kalau lama-lama tinggalin rumah. Loh, ada apa di rumah? Terus dia bilang, ada uang di lemari banyak, katanya. Jadi uang itu menahan dia untuk mengasihi Tuhan. Kalau Anda sudah baca pengkhotbah pasal 1 sampai pasal 11 itu, lihatlah semua sia-sia, saudara. Ayub bilang apa? Aku datang telanjang, pulang juga telanjang. Tidak ada yang akan dibawa. Saudara keselam Tuhan, istri Lot lupa. Kan ada lagu anak sekolah minggu, istri Lot lupa dan menoleh ke belakang. Jadi tiang garam itu. Itu kan lagunya kan? Mungkin saya tambah sedikit nadanya. Jadi tiang garam. Apa yang dilupakan istri Lot itu, saudara? Dia lupa firman Tuhan yang dari malaikat itu. Ingat ya, jangan menoleh ke belakang. Dia noleh. Habis dia. Hatinya masih terikat pada uangnya. Hatinya masih terikat kepada gaunnya. Kita baca di Alkitab di sini di Kejadian, ternyata Lot sudah ada di pintu gerbang. Kalau zaman itu pintu gerbang itu sama kayak kalau di desa-desa itu ada balai desa. Berarti dia adalah pejabat di situ. Banyak uangnya berarti. Karena kan kalau sekarang kalau pejabat, bilanglah pejabat-pejabat ya, DPR gitu ya, menteri, banyak uangnya. Ternyata Lot banyak uangnya. Bisa jadi istri Lot hedonnya gitu ya. Jadi senang kepada gaun-gaun. Mungkin dia sudah beli gaun yang 1 miliar, kalau mungkin hari ini ada harga 1 miliar gitu ya. Kalau dulu misalnya, mungkin dia sudah beli tas yang harga 1 miliar, misalkan kalau ada waktu itu. Mungkin dia ada cincin yang mahal. Masa enggak boleh bawa sedikit pun begitu sama malaikat? Kok disuruh lari aja gitu. Aduh, gaun yang indah-indah. Biasanya ya cewek-cewek gitu ya. Wanita-wanita. Gaunku yang indah. Rumahku yang seperti istana. Ternyata tidak ada gunanya lagi. Sudah habis. Jadi kesenangan duniawi itu semu. Jadi sebentar saja. Tetapi yang diajarkan kepada kita di sini, jangan jadi istri Lot. Tetapi pandanglah keselamatanmu. Pandang terus sampai kamu
selamat. Itu yang luar biasa harus kita ingat, saudara. Yang ketiga di sini, kita kembali ke 2 Petrus pasal 2. Tadi di ayat 6, itu nats kita yang kita baca tadi. Dan dilanjutkan di ayat 7. Tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum, dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka, dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan, dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Yang ketiga, mungkin ada yang keempat, kelima, sampai ke 10 dan sampai ke 100, tapi hanya 3 saja malam ini. Yang ketiga yang ingin kita renungkan, bahwa telah terbukti orang benar tidak boleh kompromi. Akibatnya fatal sekali. Pertama-tama di sini, saudara, katanya jiwanya tersiksa, istrinya jadi tiang garam, anak-anaknya berbuat dosa terhadap Tuhan. Kita melihat di mana kemudian anak-anak yang berpikir, oh tidak ada lagi manusia di bumi ini, mari kita kasih minum ayah kita begitu. Jadi suruh Lot mabuk begitu, lalu mereka berbuat dosa. Saudara dalam Tuhan, kompromi. Dr. Stephen pernah bilang bahwa kompromi itu seperti berada di lereng gunung yang licin, slippery slope. Kalau tidak salah seperti itu. Oke, benar katanya. Slippery slope, berada di lereng gunung yang licin. Ternyata saya renung-renungkan lereng gunung yang licin. Di kampung itu, kalau hujan, kalau kita bawa motor, kampung saya agak ada tanjakan juga, ada turunan segala macam. Dan jalannya masih tanah juga ada gitu ya. Jadi ternyata kalau kita bawa kendaraan motor gitu ya, terus hujan, jalannya basah, tapi kita lagi turun begitu ya. Licin. Kita sudah rem, tapi masih dipaksa untuk turun begitu. Kita sudah taruh kaki di tanah begitu, tapi ya diseret pelan-pelan. Wah, karena turunannya terlalu dalam, ada yang bisa jatuh juga gitu. Jatuh. Syukur-syukur tidak ada jurang di situ ya. Kalau ada bisa masuk juga. Jadi bayangkan, kompromi itu seperti berada di lereng gunung yang licin. Kalau ada orang yang sudah mulai kompromi, jangan harap engkau bisa kembali ke atas kalau engkau tidak berseru minta tolong kepada yang di atas. Bayangkan, waktu itu kita bawa motor, turunan becek-becek begitu, licin sekali. Itu enggak bisa, kita sudah tahan, wah itu pasti turun. Jadi dia pelan-pelan memang memaksa kita turun sampai ke bawah. Kalau licin sekali, sampai ke bawahnya sudah, mungkin sudah terbalik sana gitu ya, sama motor-motornya juga. Jadi Bapak Ibu Saudara salam Tuhan, telah terbukti di sini bahwa Lot orang benar karena komprominya itu merusak dirinya sendiri, merusak imannya, merusak istrinya, merusak anak-anaknya, merusak keluarganya semua. Kita baca di Kejadian pasal 19 itu, dia ada menantu juga, ada 2 menantu. Sampai menantunya olok-olok dia. Pas Lot berkata, mari kita keluar. Menantunya di situ dikatakan menantunya hanya berolok-olok saja. Jadi tidak suka, jadi mengetawain itu. Saudaraku yang salam Tuhan, bahwa telah terbukti kompromi berakibat fatal. Kisahnya itu di pasal sebelumnya 17 itu. Kisahnya setelah pulang dari Mesir, gitu ya, sama Abraham nih. Jadi Lot itu orang benar karena dia berada di
samping Abraham TPDK. Jadi Abraham itu tiang penopang dan dasar kebenaran saat itu karena dia yang memegang janji. Dan Lot di situ, maka dia jadi orang benar. Tapi setelah pulang dari Mesir, lalu mereka katanya hidup di daerah Kanaan di situ. Lalu mereka diberkati Tuhan. Banyaklah peliharaannya di situ. Jadi banyak hartanya. Setelah banyak hartanya, jadi terjadi pertengkaran antara hamba-hambanya Lot dan hamba-hambanya Abraham. Lalu Abraham berkata, begini saja ponakan, jadi kan itu ponakan dia. Kamu pilihlah, kamu mau kemana? Kalau kamu mau ke sebelah kiri, biarlah paman ke sebelah kanan. Begitu. Ponakannya senang sekali, dia diberikan pilihan pertama kan gitu. Harusnya yang sopan apa? Mendahulukan paman. Begitu. Nah ini nggak sopan, udah mulai nggak sopan. Kenapa? Sudah banyak hartanya. Kadang kalau sudah banyak uang, biasanya mulai tegak begini, mulai melawan sedikit begitu. Jadi nggak sopan. Dia mulai menciptakan kompromitas. Lalu katanya dia melayangkan pandangannya ke lembah-lembah sungai Yordan dan dia melihat di situ banyak air. Wah, lalu bilang kepada Abraham, saya ke sana aja. Lalu Abraham, ya sudah, ponakan, ponakan tersayang. Sebenarnya Lot bisa pilih, tidak usah jauh-jauh dari Abraham, karena Abraham adalah orang yang dipilih Tuhan begitu. Tetapi dia memilih berdasarkan keinginan duniawinya. Di sana katanya dia melihat karena di sana banyak airnya. Kalau kemudian kita baca, dan Lot menetap dekat Sodom, belum di Sodom, menetap dekat Sodom. Dia masih dekat-dekat Sodom gitu ya, masih dekat-dekat Sodom. Lalu kita kemudian baca di pasal 18, 19, dia sudah di Sodom. Bukan hanya berada di Sodom, dia menjadi salah satu pejabat di Sodom. Tahu enggak? Dia berani menjadi pejabat di situ, maksudnya dia mengurus orang-orang jahat gitu loh. Dia bersedia. Jadi dia membaktikan dirinya kepada orang jahat gitu. Bayangkan tadinya hanya karena banyak harta dan menginginkan lembah Yordan, mungkin dia berpikir, tidak apa-apa, masih di lembah Yordan, bukan di Sodom kok. Masih ya kalau saya mau main ke rumah paman masih dekat bisa gitu kan. Ternyata dia makin banyak hartanya. Lalu pindah ke Sodom, jadi pejabat di Sodom. Hancur dia. Saudara yang selamat Tuhan, kalau sudah berkompromi, itu seperti lereng gunung yang licin, engkau tidak bisa naik ke atas lagi. Terus-menerus akan turun. Bisa naik kalau meminta pertolongan dari atas. Ampunilah dosaku ya Tuhan, tolonglah aku, bisa. Tetapi kalau mengandalkan kekuatan, tahan, makin turun, tahan, ternyata tidak bisa. Baru ada yang lempar tali dari atas, tidak tarik, baru bisa naik. Bapak Ibu Saudaraku yang selamat Tuhan, karena komprominya Lot, dia merusak imannya, ini pasti rusak. Karena kalau sudah kompromi itu, udah jadi kebiasaan itu, jadi kalau orang-orang satu kota itu bilang, keluarkanlah sinilah malaikat orang-orang itu, maksudnya malaikat itu, biar kami pakai mereka. Tahu enggak dia bilang apa? Dia bilang, sabarlah saudara-saudara, begini saja, jangan kau apa-apakan orang ini. Lalu dia ambil anak gadisnya 2, dia bilang ini aja. Artinya coba bayangkan, Lot sudah biasa dosa itu. Jadi dia katanya sudah biasa melihat kejahatan itu. Akhirnya menjadi kebenaran di dalam pikirannya. Karena sudah biasa. Jadi tidak apa-apa lagi jadinya. Bahkan 2 anaknya perempuan, siapa yang orang waras rela, apalagi orang yang mengasihi Tuhan, rela kasih anak gadisnya untuk diperkosa begitu? Tidak ada. Tapi katanya kedua malaikat itu menariknya dan menutup pintu dan membutakan orang-orang itu. Lot berkompromi dan kemudian berakibat fatal. Apa ingat-ingatan yang harus kita jadikan pengajaran bagi kita di situ? Pengajaran yang harus kita ingat, maksud saya. Pengajaran yang harus kita ingat adalah jangan main-main. Jangan main-main dengan dosa itu. Jangan melihat karena berbohong sekali tidak apa-apa. Itu kamu seperti Lot yang memulai komprominya.
Jangan berpikir datang ke gereja sekali-sekali tidak apa-apa. Jadinya 2 kali gitu, 3 kali, 4 kali. 1 tahun nggak datang ke gereja. Yang disalahkan siapa? Muksi kenapa nggak kunjungi saya? Gitu. Yang disalahkan siapa? Saling menyalahkan, salahkan jemaat yang lain. Habisi jemaat yang satu itu, dia lihat saya begini terus. Padahal bukan lihat dia begitu. Lalu dia berkata, saya tidak mau ke gereja lagi gitu. Saya ilfil sama 1 orang gitu ya. Ini biasanya anak muda gitu. Sebenarnya ini cari-cari alasan saja itu. Ini cari alasan. Cari-cari alasan karena sudah mulai senang kepada dunia. Cari-cari alasan begitu. Dan lihatlah saudara selamat Tuhan. Terakhir di sini, bahwa ketika dia berkompromi, dia merusak imannya, dia merusak keluarganya. Yang paling keji adalah anaknya menjadi rusak karena kompromi itu. Ketika mereka keluar dari Sodom, Lot berhasil mengeluarkan anaknya dari Sodom, saudara. Tetapi dia tidak bisa mengeluarkan Sodom dari hati anak-anaknya. Dia tidak bisa mengeluarkan Sodom dari hati anak-anaknya. Buktinya anak-anaknya berani berbuat dosa terhadap ayah mereka. Rusak semua karena disebabkan oleh cinta dunia. Kompromitas. Tidak boleh main-main dengan dosa. Bapak Ibu Saudara sekalian Tuhan. Di 2 Petrus pasal 2 ayat 6 itu. Dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikannya suatu peringatan. Orang lahir baru, jangan ada rencana mau jadi orang fasik. Tetaplah jadi orang lahir baru yang mengasihi Tuhan, semakin giat dan semakin semangat. Terus pandanglah pada keselamatan. Terus memandangnya, jangan menoleh ke belakang. Bahkan upahmu besar di surga. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi. Besarlah kasih setiamu pada kami Tuhan. Engkau memberikan firman-Mu ini supaya menjadi peringatan bagi kami. Supaya kami dapat menjaga hidup ini untuk tidak menjadi orang fasik. Dan kami bersyukur firman Tuhan ini ada di tangan kami. Dan biarlah Tuhan kami tetap semangat. Kami tetap mengasihi Tuhan. Dan biarlah Tuhan juga memberikan kekuatan kepada kami. Terima kasih firman Tuhan ini. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih, selamat malam.